Ya, pemirsa kembali di MNC News Now dan masih dengan dialog bersama dengan Bapak atau Bang Okto dan Coach Ito. Ini kita membahas terkait ajang SEA Games yang mampu menjebol peringkat ketiga di ajang SEA Games 2021. Kita Coach Ito. Coach Ito, ini tim bola basket putra telah menorehkan sejarah di SEA Games 2021 ini. Dari pengamatan kacamata Coach Ito sendiri, pantauannya seperti apa sih ini? Apa yang membuat tim ini sebagai faktor penentu kemenangan? Apa saja yang mereka lakukan? Yang pasti, kalau bisa dibilang itu pasti perjuangannya atlet ya, pemain-pemain yang sangat, 12 pemain itu yang sangat luar biasa. Tapi saya sangat setuju dengan Bung Okto tadi bahwa prestasi itu tidak ada yang by accident. Sekarang prestasi itu selalu by design. Dan untuk timnas basket sekarang ini saya rasa kita udah mulai itu sejak sesudah Asian Games. Sesudah Asian Games, pas Indonesia itu dengan perjuangan Pak Erick Thohir, akhirnya kita bisa mendapatkan hak sebagai tuan rumah kejuaraan dunia. Nah dari situ kita udah mulai mendesain bagaimana nanti kita timnas itu akan bisa bermain di Piala Dunia yang akan direncanakan tahun depan 2023 gitu. Nah dari 2019 kalau tidak salah ya, PB Perbasi sudah melakukan strategi. Salah satunya waktu itu merekrut pelatih dari Serbia, Coach Torman, terus kemudian juga timnas juga melakukan pencarian ya bakat-bakat, talenta-talenta yang bisa mendorong prestasi timnas, yaitu pemain-pemain naturalisasi, naturalisasi. Terus kemudian juga ada pemain-pemain yang berdarah Indonesia. Dan kebetulan kita akhirnya mendapatkan seorang Brandon Jawato, pemain yang ada bermain di Amerika tapi berketurunan Indonesia, itu apa-apanya itu asal dari Bali. Akhirnya kita bisa mengurus dan bisa bermain untuk Indonesia. Kemudian juga kita bisa mendapatkan Marcus Bolden, ya, pemain yang naturalisasi kita yang bermain di NBA. Nggak gampang untuk mendapatkan pemain-pemain seperti itu, tapi akhirnya kita bisa mendapatkan mereka. Kemudian juga dari kita, dari Indonesia sendiri, kita bisa mendapatkan bakat, salah satu bakat yang sangat super banget, itu Derek Michael Saviero, yang anaknya yang masih sekitar 18-19 tahun, tapi potensinya luar biasa, yang sekarang udah keterima bermain di Division 1 NCAA Amerika. Yang sekarang dia berlatih di NBA Academy di Australia. Jadi program-program yang dilancarkan itu benar-benar by design. Dan akhirnya kita mendapatkan bakat dan bisa diramu oleh pelatih. Saya rasa pelatih juga berkualitas dan akhirnya hasilnya seperti ini. Oke, Coach itu kalau dari penjelasan Coach itu ini tampaknya nih pemain naturalisasi menjadi faktor penentu kemenangan kemarin. Kalau selain itu ada lagi nggak Coach itu? Oh iya, pasti juga semuanya pemain-pemain lokal juga yang sudah dengan kompetisi IBL-nya Indonesia, IBL kita gitu ya, yang menurunkan bakat-bakat yang sangat luar biasa. Ada di Prastawa, Abraham, Arki Wisnu, Vincent, Kosasi dan lain-lain. Itu juga akhirnya mendongkrak prestasi timnas kita pastinya. Kompetisi dalam negeri. Kalau Coach Ito kemarin melihat permainan dari tim Filipina itu sendiri, bagaimana Coach Ito melihatnya? Apakah tim Filipina juga mengalami stuck dalam performanya kemarin? Oh enggak, Filipina terus lah dia. Itu salah satu negara basket terkuat di Asia dan mungkin sekarang juga dia di dunia ya. Dia udah di level di sana. Selalu Filipina itu jadi targetnya kita selalu untuk kita kalahkan kan. Dan performanya Filipina sebenarnya dia SEA Games kemarin juga sangat-sangat bagus, sangat-sangat baik memang. Tapi memang game terakhir kemarin pas dia ketemu Indonesia, momentum tuh memang ada di kita. Pemain-pemain kita tuh benar-benar sangat confident. Jadi ada cerita sedikit di pertandingan kemarin. Jadi Marcus Bolden itu pemain naturalisasi kita. Di pertandingan awal dia tidak bermain karena ada sedikit masalah cedera gitu. Tapi di pertandingan terakhir melawan Filipina dia bisa bermain, dipaksakan untuk bermain. Dan mungkin itu juga jadi salah satu booster ya buat semangat, akhirnya semua pemain tuh lebih confident karena pemain andalan kita itu akhirnya bisa bermain. Oke, kita ke Bang Okto. Bang Okto, ini pendampingnya seperti apa untuk tim basket putra Indonesia telah menorehkan sejarah di SEA Games 2021? Ya tadi saya tertarik sama komentar Coach Ito. Ada tokoh-tokoh yang merupakan orang-orang yang dominan di olahraga basket ini. Waktu kemarin saya menyaksikan kemenangan tim basket Indonesia, tentunya yang paling pertama saya ucapkan selamat itu adalah Erick Thohir. Karena
saudara saya Pak Erick Thohir itu orang yang betul-betul sangat fokus dalam mengembangkan dan mendorong prestasi basket di Indonesia bersama dengan Pak Daniko Sasi, Ketua Umum Perbasi, dan semua teman-teman dari Perbasi. Para atlet ini itu seperti ujung tombak, tapi ujung tombak itu nggak bisa nancep kalau nggak ada gagangnya dan nggak ada yang lempar gitu. Nah ini kan fungsi dari para ofisial cabang olahraga yang mengurus dan tokoh-tokoh di balik kesuksesan yang terjadi pada saat di SEA Games Vietnam. Olahraga prestasi itu tidak mungkin secara instan, pasti melalui proses. Nah prosesnya itu pun pasti harus didukung oleh orang-orang yang betul-betul serius, betul-betul konsen, sehingga bisa terjadi. Doanya Bapak Presiden kita akhirnya bisa terkabul, harapan itu doa, dan Pak Erick Thohir dan Pak Daniko Sasi saya pikir orang yang paling bahagia dengan kemenangan tim basket yang artinya Indonesia siap menjadi tuan rumah kejuaraan dunia basket nanti tahun depan. Oke, kalau untuk dari Bang Okto, dari NOC sendiri ini ada rekomendasi pembinaan para atlet nggak ke depannya? Oh iya pasti, karena di kita selama SEA Games itu terjadi, tim analisa kita membuat evaluasi harian yang akan kita rangkum, itu juga mencakup dengan program-program latihan yang tadi saya sampaikan sebelumnya kepada negara-negara lawan. Kalau untuk kita yang menang, yang sudah dapat emas, kita nggak boleh buru-buru puas, karena hanya menang di SEA Games loh ini. Hanya melawan 10 negara lain. Belum Asia yang 45 negara, ataupun dunia, bahkan dunia gitu. Nah, untuk yang dapat emas, bagaimana mendorong dan melihat potensi lawan yang lebih besar lagi, baik itu di Asian Games maupun di dunia. Baik, untuk yang belum mendapatkan emas, tentunya kita melihat bagaimana caranya rekan-rekan kita di Asia Tenggara itu bisa meningkatkan kualitas dari atlet mereka di cabang-cabang tertentu. Kalau dari evaluasi seperti apa Bang Okto terkait ada yang belum meraih emas dan sudah meraih medali? Ya, nanti hasil dari evaluasi itu akan kita rangkum dan kita bawa sebagai referensi di rapat kerja dengan semua stakeholder, Kemenpora, cabang olahraga, bahkan KONI dan lain-lain, sehingga kita punya data teknis nih yang kita bawa berdasarkan hasil dari SEA Games. Nah, dari sini kita akan berusaha mendorong mengkawinkan dengan program-program yang ada. Contoh, sebentar lagi akan banyak sekali event-event internasional yang akan diadakan di Indonesia maupun di luar. Ada kejuaraan dunia boxing, kejuaraan dunia panjat tebing, kejuaraan dunia e-sport, dan lain-lain. Belum lagi akhir tahun ini sudah masuk tahun kualifikasi untuk Olimpiade. Nah ini juga harus dikawal gitu. Tahun depan akan menjadi tahun yang sibuk nih, karena bulan Mei tahun depan itu akan ada SEA Games Kamboja, dan setelah itu kemungkinan akan ada Asian Games Hangzhou yang tertunda, yang harusnya tahun ini. Oke. Nah, tapi di tahun yang sama juga menjadi tahun yang kritis untuk proses kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Oke, kalau terakhir Bang Okto puas nggak Bang Okto? Timnas sepak bola Indonesia kita hanya meraih medali perunggu. Ini gimana tanggapannya? Ya, saya nggak boleh, saya nggak dalam konteks puas atau tidak puas, tetapi saya melihat perjuangan para atlet kita pada saat melawan Thailand yang luar biasa, sangat seru, sangat cepat. Tetapi di tambahan setelah 90 menit, di 15 menit berikutnya kita kebobolan. Nah, kita memberikan apresiasi dan tentunya kepada PSSI supaya segera bisa menganalisa dan mengevaluasi apa yang terjadi untuk modal ke prestasi yang selanjutnya. Oke, baik. Saya bangga dengan para atlet Indonesia yang tampil di SEA Games, karena mereka betul-betul menjadi para pejuang merah putih di SEA Games 31 Vietnam. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Raja Sabta Oktohari selaku Ketua NOC Indonesia dan Bapak Victor Roring selaku mantan pemain Timnas Basket Indonesia. Kita tidak boleh berpuas diri, terus berhati-hati dan untuk event selanjutnya untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia internasional. Terima kasih banyak Bapak-Bapak. Terima kasih, salam olahraga.